Halo semua, kali ini kita akan mempelajari SIFT atau Scale Invariant Feature Transform. Bagaimana cara mengenali objek tersebut? Tapi ini cukup sederhana. Kita tahu dari kuliah tentang pemrosesan gambar biner bahwa kita mungkin dapat menerapkan thresholding pada gambar ini, kemudian menghitung sifat geometris objek-objek ini dalam gambar biner untuk mengenalinya, menentukan orientasi dan posisinya. Sekarang mari kita lihat gambar ini di sini. Jadi, sekali lagi, ini mungkin gambaran yang sedikit lebih kompleks. Namun, sekali lagi, Anda dapat membayangkan bahwa Anda dapat menerapkan skema thresholding untuk mengekstrak huruf dan angka pada pelat nomor tersebut dan kemudian menggunakan teknik pengenalan sederhana untuk menemukannya, mengenalinya, dan membacakan pelat nomor tersebut. Nah, ini adalah objek 2D, merupakan objek planar, namun dengan tampilan yang cukup kompleks. Bagaimana menemukan objek kiri pada gambar di kanan? Jadi teknik apa yang akan digunakan? Nah, insting pertama Anda mungkin menggunakan sesuatu seperti template matching. Namun yang menjadi permasalahan adalah objek tersebut tidak muncul persis dalam bentuk aslinya pada gambar, justru dalam gambar tersebut diputar dan diperbesar secara berbeda. Dengan kata lain, ia memiliki skala yang berbeda pada gambarnya. Jadi, untuk menangani rotasi dan skala, mungkin harus membuat banyak template objek ini dengan rotasi dan skala berbeda dan menerapkan masing-masing template tersebut ke gambar yang secara komputasi tidak praktis. Namun, sebenarnya masalah yang lebih sulit di sini adalah oklusi. Anda melihat bahwa objek ini sebenarnya terhalang oleh objek lain. Ini sulit jika menggunakan template matching, mungkin mengharuskan membuat banyak template kecil dan kemudian menerapkan masing-masing template tersebut dan memastikan ada cukup template dari objek ini yang muncul di tempat tertentu. Proses komputasi yang sangat intensif dan skalanya tidak terlalu baik. Namun yang perlu dilakukan adalah mengekstrak langsung dari gambar ini yang memberi beberapa fitur unik yang sangat deskriptif. Jadi jika kita dapat menemukan ciri-ciri tersebut dan jika kita dapat menemukan ciri-ciri yang sama pada gambar ini, maka kita dapat mencocokkannya dan kita dapat mengenali objek tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh detektor SIFT. Jadi, SIFT adalah kependekan dari Scale Invariant Feature Transform. SIFT biasa digunakan untuk mengatasi masalah image alignment dan image stitching, serta pengenalan objek 2D. SIFT mengidentifikasi key point of interest, pada citra yang invariant terhadap scaling, rotasi, dan perubahan iluminasi. Key point merupakan titik pada citra yang memiliki tekstur yang mencolok dan dapat dengan mudah dideteksi kembali pada citra lain, walaupun ada perubahan orientasi, skala, atau viewpoint. Blob detection adalah teknik untuk mendeteksi wilayah pada citra yang memiliki warna atau intensitas yang berbeda dengan daerah sekitarnya. Blob biasanya merupakan wilayah terang di latar gelap atau sebaliknya. Jadi blobs membantu mengidentifikasi daerah citra yang potensial menjadi key point. Point of interest adalah blob yang terpilih menjadi key point SIFT karena memenuhi kriteria invariant terhadap transformasi citra tertentu. Saya akan menjelaskan tentang SIFT descriptor. Cara menemukan fitur SIFT pada sebuah gambar. Kita juga mengetahui ukuran gambar, kita mengetahui cara menghilangkan efek skala dan orientasi atau rotasi. Yang kita butuhkan sekarang adalah semacam sign yang bisa Anda hitung dari fitur SIFT, sehingga Anda bisa mencocokkannya dengan fitur lainnya. Misalkan, pada gambar kita ambil satu bagian kecil pada gambar yang sudah dirotasi tersebut. Kita dapat menghitung gradien pada setiap piksel baik dalam besaran maupun orientasi. Kita akan mengabaikan besarannya karena hal tersebut sensitif terhadap pencahayaan dan efek lainnya. Jadi kita hanya mempertahankan orientasi setiap sisi di sini. Setiap bagian blob itu memiliki 4 kuadran. Kita ambil kuadran pertama di sini.
kuadran ini dan kita akan menghitung histogram orientasi gradien. Itu dia. Jadi ini semua adalah arah yang berbeda dan ini adalah jumlah piksel yang memiliki masing-masing arah tersebut. Lalu kita akan mengambil kuadran berikutnya, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan terakhir kuadran keempat. Dan menggabungkan histogram orientasi ini untuk satu histogram di sini. Sekarang ingatlah bahwa histogram ini dinormalisasi, dalam arti tidak berubah terhadap rotasi. Kita sudah menghilangkan efek orientasi atau rotasi. Kita telah menghilangkan efek penskalaan dengan mengabaikan besarnya gradien. Kita juga menjadi kurang sensitif terhadap kecerahan. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa langsung kita gunakan sebagai sign deskriptor untuk mencocokkan fitur shift. Jadi bagaimana kita membandingkan dua deskriptor shifty? Itu sangat mudah. Kita dapat menggunakan beberapa metrik berbeda untuk ini. Yang sederhana adalah jarak L2 antara dua histogram. Jadi ini adalah histogram pertama. Yang kedua, Anda kurangi bin demi bin kuadratkan, jumlahkan sehingga menjadi jarak L2. Dan tentu saja, jika nilainya sol, maka memiliki kesamaan. Poin cara lain untuk melakukannya adalah dengan menggunakan korelasi yang dinormalisasi. Dan kami membicarakan hal ini dalam konteks template mapping. Jadi ini adalah histogram. Berikut contoh lain dari objek lain, juga banyak yang cocok. Dan mengingat Anda memiliki begitu banyak kecocokan, Anda seharusnya dapat menggunakan kecocokan ini untuk mengenali objek seperti yang Anda bayangkan. Dan sekarang mari kita lihat invariansi rotasi. Sebuah objek dan versi yang diputar dari objek yang sama. Rotasi yang tadinya sekitar 45 derajat, sekarang menjadi 90 derajat. Dan dalam hal ini, semuanya terbalik dan Anda masih berhasil mendapatkan banyak kecocokan yang bagus. Dan inilah masalah besarnya, yaitu ketahanan terhadap noise. Jadi hal itu sangat penting. Jadi Anda mengenali sebagian objek, dan hanya itu yang dapat Anda lakukan saat Anda mengalami oklusi, dan itu cukup baik untuk benar-benar menemukan objek tersebut. Berikut contoh lainnya, objek ini berada pada skala yang sama sekali berbeda dan juga terhalang sebagian, namun cukup banyak yang cocok. Dan inilah kasus occlusion object, di mana Anda memiliki objek ini di sini, sebagian terlihat di sini, dan Anda dapat melihat bahwa ini adalah orientasi objek yang dapat kami pulihkan dan juga skalanya. Mari kita lihat pengaplikasian shifty detektor lainnya, yaitu menyatukan gambar untuk membuat sebuah gambar yang lebih besar atau panorama. Bisa dilihat pada kasus ini, terdapat dua gambar, lalu Anda cari shifty feature-nya dari kedua gambar tersebut. Lalu, gunakan deskriptor untuk mencocokkan feature tersebut. Feature yang cocok lalu digabungkan untuk membentuk sebuah gambar yang lebih besar seperti berikut. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.